Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Selamat pagi Ananda sekalian. Hari ini kita lanjutkan materi. Hari ini kita akan belajar aplikasi Google. Materi ini adalah materi bimbingan TIK. Kita akan belajar 5 aplikasi. Jadi saya akan berikan pengantar dari 5 aplikasi ini. Yang pertama, Ananda kita sebentar akan demonstrasikan bagaimana cara penggunaan Google Calendar. Kemudian yang kedua ada Google Translate atau terjemahan, kemudian ada Google Foto, ada Google Duo, dan yang terakhir ada Google Shopping. Aplikasi-aplikasi ini sangat familiar buat kita semua. Ini hanya sekedar mengingatkan atau mengulang daripada pengetahuan yang telah kita dari pengetahuan yang telah kita dapatkan secara otodidak. Misalnya, baik Anda sekalian, kita langsung masuk pada materinya. Jadi materi ini adalah materi yang kemudian pernah saya berikan modulnya beberapa pekan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan belajar atau melihat cara demonstrasi atau penggunaan daripada 5 aplikasi ini. Baik, yang pertama adalah Google Calendar. Google Calendar ini bisa kita instalasi atau bisa kita download di aplikasi atau di handphonenya masing-masing, baik itu Ananda yang pengguna Android maupun Ananda yang pengguna iOS. Saya akan tampilkan bagaimana bentuknya ketika aplikasi ini berada pada komputer kita. Nah, dia ada pada aplikasi Google seperti ini bentuknya. Di titik 9 ini, 9 point ini, ada aplikasi kalender seperti ini bentuknya. Ini saya coba buka aplikasinya. Nah, salah satu fungsi dari aplikasi kalender ini adalah membuat jadwal baik jadwal harian, pekanan, bulanan, bahkan kita bisa membuat jadwal tahunan. Nah, jadwal-jadwal tersebut yang telah kita susun rapi akan diingatkan kita tergantung tergantung settingan notifikasi yang kita akan setting. Jadi misalnya sebelum pertemuan, misalnya ketika kita buat jadwal pertemuan, maka dia akan mengingatkan kita dengan cara bunyi seperti alarm. Misalnya ada notifikasi yang diberikan 10 menit atau setengah jam atau 1 jam sebelum pelaksanaannya. Jadi Anda sekalian, di sini ada ada kalender yang diberikan. Misalnya ini adalah bulan September tanggal 17. Kita bisa menyusun kegiatan-kegiatan kita, memasukkan kegiatan kita, kemudian menyimpan kegiatan atau jadwal-jadwal kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda sekalian, ini juga bisa kita buat settingan ketika kita akan membuat membuat video conference, membuat meeting. Jadi kita bisa menjadwal kapan meeting itu dilaksanakan. Misalnya contoh, kita mau buat kelompok belajar yang kemudian kita buat jadwalnya, kita tinggal klik di sini, tambahkan konferensi video dengan Google Meet. Jadi aplikasi yang digunakan adalah aplikasi Google Meet. Kemudian dia akan buatkan linknya, kita buatkan jadwalnya, kita bisa share link tersebut kepada orang-orang yang kemudian kita akan ajak untuk meeting. Nah, seperti itu Anda sekalian. Bagaimana tampilannya ketika kita sudah instalasi di handphone? Saya coba bukakan. Ketika kita sudah instalasi di handphone, maka dia akan berbentuk seperti ini. Ini saya tampilkan handphonenya. Saya coba cari aplikasinya. Kalender. Oke, ini aplikasi kalender yang ada di handphone. Jadi Anda sekalian, sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini kita bisa kita download aplikasinya. Kita bisa download aplikasinya di handphone kita. Kita bisa download aplikasinya di handphone kita. Ini September tanggal 17. Kita tinggal klik tanggal, kemudian kita buat apa-apa yang kemudian kita akan jadwalkan. Kita akan jadwalnya tanggal 18 September misalnya, 18 September 17 seperti ini. Nah, kita tinggal klik kemudian diatur kegiatan-kegiatan yang akan kita buat. Jadi baik itu kegiatan kegiatan sehari-hari kita, atau ada kegiatan-kegiatan penting yang kemudian itu membutuhkan
teleconference, membutuhkan video conference, maka kita bisa jadwal di Google Calendar. Begitu pula Ananda untuk Google Calendar ini, bisa kita link. Jadi ada fasilitas link di Google Classroom-nya masing-masing, Bapak Ibu guru, teman-teman sekalian yang biasa mengajar lewat Google Meeting, maka itu juga bisa dijadwal melalui Classroom. Jadi ketika kita buka Classroom-nya, Ananda buka Classroom-nya, di sana ada fasilitas membuat meeting. Jadi satu kelas itu bisa kemudian kita ajak meeting dan bisa dijadwal yang secara otomatis akan masuk di Google Calendar. Oke, itu pertama penjelasan. Jadi silahkan nanti Ananda sekalian di-explore. Ketika ada yang mau didiskusikan tentang Google Calendar ini, boleh kita diskusi lewat grup WhatsApp yang telah disediakan. Kemudian yang kedua, aplikasi yang kedua yang ingin saya jelaskan Anda sekalian adalah aplikasi Translate. Aplikasi Translate ini saya pikir tidak ada masalah karena ini hampir tiap saat kita gunakan. Translate-nya dari berbagai macam bahasa, dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau sebaliknya dan seterusnya. Aplikasi Translate ini untuk Ananda yang pengguna Android itu bukan cuman teks yang bisa ditranslate, tetapi sudah ada beberapa gambar, scan foto misalnya, atau scan buku yang kita cuman arahkan kamera ke sana, maka secara otomatis bisa diterjemahkan ke dalam bahasa yang kita minta. Jadi buat Ananda mengingatkan, jadi cara penggunaannya ini kita tinggal mengetik kata di sini, kemudian terjemahan seperti ini, terjemahan bahasa Arab misalnya, terjemahan bahasa Inggris. Di sini banyak sekali bahasa yang kemudian sudah disediakan oleh aplikasi Google terjemahan ini. Nanti sekali lagi silahkan kita explore Anda sekalian. Yang selanjutnya saya percepat, yang selanjutnya ada Google Foto. Google Foto ini adalah aplikasi ketika kita baca di modul yang saya berikan, penyimpanan foto online yang berbasis awan atau cloud. Jadi foto-foto yang kita simpan di sana, dia akan tersimpan di di semacam drive kita di sana. Ini akan tersimpan di awan atau cloud. Artinya apa Anda sekalian? Ketika kita sudah menyimpan di sana, nah kita tidak minta perangkat yang digunakan itu rusak, memorinya rusak, hardware-nya rusak, maka semua foto yang kita telah simpan di sana itu akan aman posisinya. Dia akan aman posisinya, kita bisa mengaksesnya kapan saja, di mana saja, dengan perangkat apa saja, dengan catatan bahwa kita masuk pada akun yang ditempati menyimpan. Nah, bentuknya seperti apa? Kita lihat. Nah, ini dia. Jadi foto-foto yang kemudian kita simpan itu biasanya akan tersimpan secara rapi per harinya. Di sini bentuknya kita bisa buatkan dia pencadangan di sini. Jadi mulai dari foto-foto sejak tahun berapa, saya punya dari tahun 2012 ini sampai tahun 2021, itu dia akan tersimpan dengan rapi semua foto-foto kita di situ. Jadi Anda sekalian yang kemudian punya foto-foto penting atau data-data penting, itu boleh kemudian kita simpan di Google Foto. Dia akan susun bentuknya seperti ini Anda sekalian. Oke, jadi itu sekedar sekedar informasi awal tentang Google Foto. Yang selanjutnya ada Google Duo. Google Duo ini sebenarnya adalah aplikasi yang kemudian bisa kita melakukan video call. Sebenarnya bentuknya seperti ini. Kita bisa melakukan video call. Kita tinggal bentuk seperti ini, ada di akun dia akan terkoneksi dengan kontak. Dia akan terkoneksi dengan kontak yang kita punya, yang beberapa pekan sebelumnya sudah jelaskan tentang bagaimana cara masukkan kontak di Google kontak. Nah, ketika ada aplikasi tersebut di handphonenya misalnya, maka dia akan langsung masuk ke sini. Kita tinggal klik ini dan melakukan teleconference, melakukan video conference. Jadi video video call, macam video call. Jadi ada aplikasi Google namanya Google Duo. Kalau teorinya dia bentuknya seperti ini Anda sekalian, video call yang dirilis oleh Google. Jadi ini mirip-mirip dengan
beberapa aplikasi jejaring sosial lainnya, misalnya contoh di WhatsApp atau di apa meeting meeting. Nah, cuman untuk Google Meet itu bisa banyak orang. Kalau ini ada keterbatasan, ada keterbatasan misalnya dia face to face hanya 2 orang. Misalnya saya belum pernah menggunakan Google Duo ini untuk beberapa orang. Saya juga kadang apa namanya, ketika kita mau berdiskusi banyak orang yang dilibatkan, maka kadang saya hanya menggunakan Google Meeting. Nanti Anda sekali lagi boleh kita explore ini, kita explore Google Duo seperti apa bentuknya. Silahkan kita explore. Ketika ada yang mau didiskusikan sekali lagi, itu boleh kita diskusikan bagaimana bentuk penggunaannya, atau ketika ada kendala yang ditemukan. Baik Ananda, materi yang terakhir kita adalah materi shopping. Nah, ini yang paling menarik. Ini yang paling menarik di materi kita hari ini adalah materi shopping atau materi belanja. Nah, fungsi utamanya adalah kita bisa mengecek harga, perbandingan harga online sebelum misalnya kita belanja secara secara offline, atau boleh juga Anda langsung belanja online. Nah, bagaimana cara penggunaannya atau pengecekannya? Kita bisa langsung di sini. Di sini ada aplikasi namanya aplikasi shopping atau belanja. Aplikasi shopping atau belanja ini biasanya Anda sekalian, dia akan masuk ke histori pencarian kita. Jadi dia akan ada dimunculkan bentuk seperti ini. Itu berarti kita pernah mencari barang-barang ini. Kita pernah mencari barang-barang ini di browser kita. Kita pernah mencari barang-barang ini di browser kita, misalnya handphone, komputer. Oke, baik. Salah satu contoh kita misalnya ini contoh, saya coba cari laptop ROG Asus. Kita tinggal lihat bentuk seperti ini. Nah, ketika ada yang kita coba sesuai dengan harga, kita tinggal klik bentuk seperti ini dari Shopee, dia akan langsung mengarahkan kita ke aplikasi ini. Ini harganya. Nah, kita bisa cek spesifikasi produknya, bentuknya seperti ini. Nah, ketika kita sudah punya data seperti ini, Anda sekalian, ini bisa kita langsung belanja di tempat ini, dengan catatan bahwa akan ada biaya tambahan. Biasanya ada biaya ada biaya pengiriman, misalnya biasanya ada biaya pengiriman yang ditambahkan dari harga yang ini. Nah, positifnya adalah ketika kita berada di daerah, misalnya kita berada di Makassar, maka kita terlebih dahulu mengecek harga-harga seperti ini, kemudian kita ke toko untuk belanja yang sebenarnya. Kita tinggal mengecek misalnya untuk laptop ini prosesornya berapa, ukurannya berapa, memorinya berapa, harddisknya berapa, ini SSD-nya berapa, operating sistemnya apa. Nanti dicocokkan dengan barang yang ada di sini, kemudian kita bisa lihat perbandingan harganya. Jadi ada dasar untuk tawar menawar di toko. Ini yang contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalnya kita mau belanja misalnya handphone Samsung misalnya. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Akan ditampilkan bentuknya seperti ini. Jadi ada harga dasar yang kemudian kita sudah tahu bahwa harga dasarnya bentuknya seperti ini, baru kemudian kita cek. Dan ini bukan cuma untuk mengecek harga, tetapi bisa kita langsung belanja di sini. Kita bisa langsung belanja bentuknya seperti ini. Oke. Itu mungkin Ananda materi kita hari ini. Kita sudah ada beberapa menit di di video semacam tutorial ini, materi ini kita sudah ada di sini. Saya berharap Ananda sekalian bisa kita explore dari 5 materi yang saya sudah berikan secara singkat ini. Insya Allah kita akan ketemu mudah-mudahan 1 atau 2 pekan ke depan setelah ANBK. Kita sudah bisa ketemu di kelas, kita sudah bisa ketemu di sekolah. Ketika pandemi ini sudah mulai berangsur turun, kita bisa langsung praktekkan sama-sama di sekolah, dan kita bisa langsung mencari solusi dari masalah-masalah yang selama ini kita temukan pada saat kita belajar sistem online seperti ini. Baik Anda sekalian, saya pikir itu materi kita hari ini. Saya akhiri dengan pemberian motivasi sedikit. Tetap semangat Anda sekalian, menjaga kesehatan,
Tidak, kalau kemudian tidak terlalu penting kita keluar rumah, kita tetap tinggal di rumah, ya, kesehatan, tetap semangat. Kemudian eh, yang paling terakhir, tetap jaga tetap jaga imun, terutama iman. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.